Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu teorema sisa Cina ya. Jadi ini adalah salah satu eh, teorema yang cukup terkenal ya di dunia teori bilangan ya. Maka nanti di aljabar abstrak pun juga ada beberapa generalisasi ya atau abstraksi dari konsep dari teorema sisa Cina ya. Seperti untuk ideal, mungkin juga di teori modul juga ada. Dan beberapa aplikasinya ini cukup banyak juga ya, teorema sisa Cina ini. Contohnya adalah di kriptografi, itu juga dipakai ya. Seperti di algoritma RSA ya, kriptografi kunci publik. Yang saat ini masih digunakan secara luas di internet. Oke, teorema sisa Cina ya. Kenapa dinamakan teorema sisa Cina? Ini karena berkaitan dengan sebuah teka-teki kuno ya, teka-teki kuno yang ditemukan di Cina ya, sekitar abad 3 nih ya. CE itu apa ya? Sebelum Masehi itu setelah Mas? Kayaknya sebelum Masehi ya. Abad ketiga ya. Sebelum Masehi. CE ya, CE ya. Ini muncul di bukunya Master Sun ya. Jadi dulu di Cina itu pernah ada sebuah teka-teki yang berbunyi seperti ini ya. Tentukan sebuah bilangan bulat ya, yang memiliki sisa 1 apabila dibagi 3, memiliki sisa 2 apabila dibagi 5, dan memiliki sisa 3 apabila dibagi dengan 7. Oke, ya. Kemarin sudah saya berikan di akhir-akhir kuliah ya. Ada yang tahu bilangan apakah itu? Sudah ada yang menghitung? Sebuah bilangan bulat, akan A gitu ya. Dibagi 3, sisa 1, dibagi 5, bersisa 2, kan kalau dibagi 7, bersisa 3. Berapakah bilangan itu? Oke, untuk menjawab ini kita bisa melakukan pendekatan yang namanya apa kemarin kongruensi linear ya. Jadi kalau ini kita bahasakan menggunakan kongruensi, maka ini bisa kita nyatakan sebagai atau X di sini ya. Maka X saja ini biar sama. Oke, X dia akan kongruen dengan 1 modulo 3, X kongruen dengan 2 modulo 5, dan X kongruen dengan 3 modulo 7. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? X-nya berapa? Oke, maka di sini kita akan berikan dulu yang namanya teorema sisa Cina ya, atau Chinese Remainder Theorem. Ya.
atau oh, ini ya, Chinese remainder theorem. Begini bunyinya. Berikan M1, M2 sampai dengan MR, ini adalah bilangan bulat dengan dia harus saling relatif prima dengan antar ini ya, antar M1 MR ya. Setiap M1 M2 sampai MR itu adalah ini ya, 3, 5, 7 ini. Berarti kan dia masing-masing ini saling prima ya, atau relatif prima. Ini ya, GCD, MI dengan MC sama dengan 1 untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Oke, maka berarti kita sudah menggunakan banyak konglomerasi linear ya. Makanya adalah sebuah sistem ya namanya. Kalau di sama linear ya sistem sama linear. Ya. Kalau di konglomerasi namanya sistem linear kongruensi. Maka nanti apa? Sistem kongruensi linear. Ya seperti SPL ya, sistem sama linear. Kalau kita menggunakan kongruensi, berarti ini sistem kongruensi linear. Oke, kenapa di sini misalkan adalah H1 terus sampai HR. Oke, maka sistem kongruensi linear seperti ini. Maka nanti memiliki solusi tunggal ya. Tunggal dalam arti dia kongruen ya. Kongruen. Nah, dulu M besar. Apa itu M besar? M besar adalah ya M1 dikalikan M2 dikalikan MR. Oke, ini ya, memiliki solusi tunggal. Oke, kita buktikan dulu teoremanya. Dan setelah itu kita akan mencoba menyelesaikan teka-teki tadi ya. Menggunakan teorema sisa Cina. Oke, ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Pak, itu tulisannya apa, Pak? I tidak sama dengan F. J. I tidak. Oke, Pak. Loh, MI dan MJ sama dengan 1 GCD-nya untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Maksudnya untuk MI dan MJ yang berbeda itu maksud saya. Ya, Pak. Maksud saya ini antar MI dan MJ yang berbeda. Sama dengan 1. Oke, kemudian buktinya kita bentuk bilangan baru
yang namanya MK. MK itu apa? MK adalah M perkalian ini ya, perkalian semua dari M1, M2, MR, tapi tidak mengikutkan MK kecil. Ini ya. Ini ya, atau ini M1, M2 sampai MK-1, MK plus 1, sampai MR itu ya maksudnya. Maka nanti kita peroleh GCD MK besar dengan MK kecil berapa? Berapa GCD-nya? Antar semua ini dengan MK sendiri. 1. Jelas 1 kan? Kenapa? Karena GCD M1, MK dengan M1 G1 kan? Karena dia berbeda. M2, MK dengan M2, sorry, M2 dengan MK dia juga 1. Maka nanti M1 dengan kalikan M2 juga 1. Dan seterusnya ya. Oke. Ini jelas 1. Ya, dari sini ya. Dari fakta ini ya. Oke. Kemudian akibatnya apa nanti? Oke, berkaitan dengan inverse tadi ya. Berkaitan dengan inverse yang tadi. Oke. Selanjutnya akibatnya nanti bisa kita lihat ya, tekan 1. Akibatnya kongruensi linear. MK YK nih, kongruen dengan 1 modulo MK. Oke. Ini pasti mesti memiliki solusi tunggal ya. Oke, kenapa? Karena MK dan M besar K dengan M kecil K, GCD-nya 1, maka kongruensi linear ini pasti memiliki solusi tunggal ya. Solusi tunggal tak kongruen ya, maksudnya. Tunggal modulo MK maksud saya. Oke. Sehingga pada sini kita bisa menghitung inverse ya di sini ya. Ini artinya YK adalah inverse dari MK modulo M besar K modulo M kecil K. YK itu adalah MK inverse ya. Modulo MK di sini. Oke.
Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, kemudian lain lanjutnya dibentuk X. Bilangan X yaitu dari sini tadi ya, A1 dikalikan M1 dikalikan Y1 tambah A2 M2 dikalikan Y2 AR MR YR ya, dibentuk ini adalah X ya, di mana A1-nya dari sini, A1 itu ini, kemudian M1 itu adalah ini ya, Y1 adalah inverse dari MK, M besar K modulo M kecil K. Nanti akan kita tunjukkan bahwa X ini adalah solusinya. Akan ditunjukkan bahwa X adalah solusi dari sistem kongruensi linear ya, yang tadi ya. Artinya apa nanti? Artinya harus memenuhi, apa berarti? Dia harus memenuhi semua kongruensi linearnya. Gitu kan? Yaitu apa? Memenuhi X kongruen dengan istilahnya X memenuhi X kongruen dengan semuanya tadi ya. Tadi apa ini? AK modulo MK nih ya. Untuk setiap nilai K ya. Berarti apa? Dari untuk setiap K ya. 1, 2, sampai R ya. Oke, diketahui. Sekarang kalau kita ambil MK, pasti dia akan membagi habis MJ kan, kalau untuk setiap K yang tidak sama dengan J, ya enggak? Oke, M kecil K pasti membagi habis MJ untuk setiap K yang tidak sama dengan J ya. Jelas nih ya. Karena M kecil K berada di dalam perkalian MJ ini kan. Oke. Nah lanjut. Sehingga apa nanti? Akibatnya apa akibatnya? MJ pas kalau dia bagi habis, maka apa akibatnya? Karena dia bagi habis, maka ada yang tahu? Karena bagi habis, maka MJ kelipatan dari ini kan. Untuk suatu, akibatnya apa? Kalau dia kelipatan dari N.
MC ya kan kongruen dengan berapa modulo MK? Berapa ini? Kalau dia kelipatan dari M kecil K, maka M besar J kongruen dengan berapa? Mas, Mbak? Hmm, berapa? M besar J habis dibagi oleh M kecil K. Maka M besar J kongruen dengan berapa modulo M kecil K? N bukan, Pak? Hmm? N. Ya, N boleh. Enggak. Bukan Oh N. iya. Bukan, Bukan, Ding. bukan. N-nya tuh anggota bilangan Z ya. Bukan N. Apa, Mas? Kongruen B modul M itu apa sih? Jika N bagi habis A dikurangi B kan ini. Iya enggak? Jadi definisinya kan gini. Definisinya kongruen kan seperti ini. A kongruen B modulo M apabila jika N bagi habis A dikurangi B. Nah, sedangkan dia ini kelipatannya. Itu loh, Mas. Maka berapa? MC kelipatan dari MK berarti. Berapa nanti? Halo. Ini M kali. MK membagi habis MC kan? Ya enggak? MC kurangi berapa? MC itu berarti Kurangin nol, MC Pak. itu. MC itu kan MC kurangi 0. Ya 0 kali ya. Boleh toh, Pak, itu kalau nol. Boleh toh. Lo kan MK kan bagi habis MC. Loh, Ya, MK bagi habis MC. Artinya apa? MK bagi habis MC kurangi 0 loh. Lo tak kirain MC nek nol nggak boleh, Pak. MC kan MC kurangi 0. Halo? Iya, Pak. Ya? MC itu kan MC kurangi 0. MK bagi habis MC, maka MK bagi habis MC kurangi 0. Nah, gini ya. Ganti. MK bagi habis MC kurangi 0. M besarnya. Akibatnya MC kurang dengan 0. Oke. Nah, karena itu apa nanti? Oleh X kan sama dengan ini ya. Oke, sekarang kita modulkan dengan MR. M apa? MK semua ya. M1, Y1 plus A2, M2, Y2 tambah A, K, MK, YK tambah R, M besar R, YR, dulu
MK. Oke. Karena MJ kongruen dengan 0, maka A1, M1Y1 juga kongruen dengan 0 nanti kan. Ya, kalau M1-nya aja 0, kongruen dikalikan juga 0 kan. Sifat-sifat kemarin dulu, sifat-sifat aljabar kongruensi. Maka ini akan kongruen dengan 0, ya, M1 jadi 0 kan. Ini semua juga 0, 0, sampai AK, MK, YK, sampai 0 ini kan. Modulo MK. Jadi dia akan kongruen dengan AK, MK, YK, modulo MK. Oke, ingat ini. Nah, sekarang dari sini, maka apa akibatnya? Kongruen dengan MKYK sama dengan 1 berarti. Ya enggak, AK kalikan 1. Berarti jadi AK aja ya langsung ya. Oke. AK. Oke, terbukti berarti apa? X kongruen dengan AK. Ini adalah solusinya. Oke. Itu ya, ada pertanyaan? Ini adalah solusinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, X-nya ya. Penghapus. X adalah solusi dari sistem fungsi linier. Selanjutnya kita tunjukkan ketunggalannya ya. Akan dibuktikan ketunggalannya ya. Ini dalam modulo M besar. Ya, maksudnya modulo dalam M besar itu tunggal itu dalam arti dia kalau di modulo M itu sama. Dalam satu kelas yang sama. Oke, caranya bagaimana untuk menunjukkan ketunggalannya? Berarti kita misalkan ada 2 solusinya. Itu ya. Misalkan X1 dan X2, keduanya adalah solusi dari sistem kongruensi linear itu ya, SKL. Maka apa akibatnya nanti? Maka dia harus memenuhi semua kongruensi linearnya. Berarti X1 kongruen dengan AK kongruen dengan modulo
maka X2 juga harus kongruen dengan AK modulo MK. Sehingga X1 kongruen dengan X2 kongruen dengan AK modulo, masih M kecil kan ya. Ini kan untuk M besar ya. Untuk setiap K dari 1, 2, sampai R. Oke. Oke. Dari sini kita bisa peroleh apa ini? X1 kongruen dengan X2 modulo MK. Artinya apa ini? Artinya MK membagi habis X1 dikurangi X2. Oke. Untuk setiap K ya. 1, 2, dan sampai R. Akibatnya apa? M1 membagi habis ini, M2 membagi habis ini, dan seterusnya ya. Padahal apa? Kita tahu bahwa M itu adalah M1 kali M2 kali sampai MR. Akibatnya diketahui ya. Diketahui ini. Akibatnya apa? M kecil K bagi habis S1 kurang S2 untuk setiap K dari 1, 2 sampai R. Akibatnya M bagi habis X1 kurangi X2. Oke, jelas ya? Akibatnya apa ini? X1 kongruen dengan X2 modulo M besar. Oke, terbukti ya. Dia tunggal ya dalam modulo N. Solusinya tunggal ya dalam modulo N. Oke. Teorema terbukti. Oke, sekarang silakan menggunakan teorema ini untuk menentukan solusi dari SKL yang tadi. Bisa? Bisa? X kongruen dengan 1 modulo
3 kongruen dengan 2 modulo 5 kongruen dengan 3 modulo 7. Berarti apa sini? Kita lihat di sini bahwa berarti M1 adalah 3, M2 adalah 5, M3 adalah 7. Kita lihat di sini GCD M3 dengan 5 sama dengan 1, GCD 3 dengan 7 sama dengan 1, kemudian GCD 5 dengan 7 sama dengan 1. Oke ya, berarti ini kita dapatkan bahwa GCD MI dengan MI dengan MC sama dengan 1 untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Oke, setelah itu apa nanti? Dibentuk M besar, yaitu kita kalikan semuanya. 3 kali 5 kali 7. Berapa ini? Berapa? 3 kali 5 kali 7? 105, Pak. 105. Oke. Kemudian M kecil 1? Berapa? Atau M besar 1 dulu ya? M besar 1, M besar 1 sudah dia tahu ya? M besar 1 sama saya. M besar 1 berarti 5 kali 7 tuh berarti. 5 kali 7 berarti 35. Yang besar 2, berarti yang 2-nya nggak ikut. 3 kali 7, 21. M besar 3, 7-nya nggak ikut. Berarti 3 kali 5. Oke, 15. Oke, selanjutnya dihitung inverse-nya sekarang. Oke, bisa? Oke, step berikutnya. Y1, apa tuh Y1? Berarti 35 inverse. Modulo berapa? Modulo 3. Ya kan? Ingat bahwa 35 ini kalau di modulo 3 berapa ini? 35 modulo 3 berapa? 2 bukan, Pak. Kongruen berapa? Bukan sih. 35 modulo 3. 2, Pak. 2. 2 inverse tadi ya. Apa? Gampang tuh ini. Berapa? Ya 2 sendiri kan? 2 kali 2 4 toh. 4 modulo 3 1 ya enggak? Gampang ya. Tiga lima. Oke. 2 berarti. Kemudian ini 2 berarti 21 inverse. Oke, modulo 5 berarti ya sekarang ya. Apa ini? 21 modulo 5. 1 inverse ya dia. 1 inverse ya 1 sendiri kan. 1.
Y3 berarti inversenya 15. Modulo 7. 15 kalau di modulo 7 1 ya. 1. Wah, gampang ini angkanya. Iya, pasti juga 1 ya. Oke, kemudian diperoleh X-nya apa ketemu? Apa tadi X-nya tadi? A1, M1, I1 tadi gini kan? A2, M2, Y2 tambah A3, M3, 3. Ini bisa kita dalam modulo M besar nanti ya. Atau nggak usah dulu, nggak apa-apa. Apa ini? A1-nya adalah ini ya, A1-nya ini ya. A1-nya 1, A2-nya 2, 3-nya adalah 3. 1 dikalikan M besar 1, M besar 1, berapa itu? 35 ya. Dikalikan Y1, berapa? 2, ditambah A2, 2, dikalikan M2, 21, dikalikan Y2, 1, ditambah A3, sini 3, M besar 3, 15, dikalikan Y1, Y3, 1. Apa ini? 70 ditambah 42 ditambah 45. Berapa ini? 70 tambah 42, 112 ya. 112 ditambah 45, 157. Oke, kalau kita mau dulukan M, apa ini? Berapa kalau kita mau dulukan dengan 105 berarti ya? Berarti kurangnya 105, berarti 50, 52 ya. Oke. Ya, 52 jawabannya. Ya enggak? Silakan dicek. Jawabannya 157 boleh. 52 juga boleh. Ini yang paling kecil. Oke, silakan dicek. Berapa? 52? Oke, berapa ini? Modul 52, modul 3. Kita bagi 3 berapa? 1. 51 ya itu ya. 51 ya. Yang kecil. 1. 52. Berarti 50 kan? 50. Sisanya 2. 7. Berarti ini 49. Sisanya plus 3 ya. Berarti 3. Oke. Memenuhi ya. Atau kalau mau pakai bahasa yang modulo sisa itu ya boleh juga sih. 52 modulo 3, 1. Modulo 5. Tambah
Ini kongruensi ya. Kalau ini sisa pembagian. Tapi ya sebenarnya ini saling berkaitan. Oke, ada pertanyaan? Pak, yang 2 inverse 1 inverse itu caranya kayak yang kemarin, Pak. Kalau 2 inverse gampang ini kan tinggal dikalikan berapa sama dengan 1. Kan kalau kecil Gimana Pak maksudnya Pak? Kok kalau aku malah jadi bingung ya? kalau kecil gampang tuh Mas. Yang mana tuh? Ya itu Pak, 2 inverse 1 inverse gitu Pak. 2 inverse modulo 3. Ini toh? Ini berapa toh? Iya Pak. Ya 2 kali berapa sama dengan 1 modulo 3? 2 kali berapa sama dengan 1 itu loh. 2 kali berapa kongruen dengan 1 itu loh Mas. Oh iya yang kemarin itu tuh Pak. Lah iya. Oh iya 2 Pak. kali berapa sama dengan 1? Kongruen dengan 1. 2 Iya kali Pak. berapa biar hasilnya tuh kongruen dengan 1. Berapa? Iya Pak. Iya Ya Pak. 2 toh. Iya. Berarti inverse-nya 2 gitu loh. Gitu ya Iya Mas Pak. ya. Udah Pak. Simbol inverse itu kan untuk ini Mas. Simbol inverse kan kemarin gini. AX A dikalikan X kongruen dengan 1 modulo M. Maka ini ditulis X itu adalah A inverse modulo M. Atau A inverse, sama aja ini X. Ini karena ini loh. Jadi menggunakan seperti perkalian bilangan biasa itu kan AX sama dengan 1. Itu loh. Kalau AX sama dengan 1 kan berarti X itu adalah A inverse. Yang kalau di bilangan real biasa itu. Kalau pakai kongruensi pakai simbolnya kayak gini. Cuman bedanya sama dengannya 3 gitu. Ini kan dari ini A dikalikan X kongruen dengan 1 modulo M. Ya Pak. Udah paham Pak. Oke, kalau sudah berarti ini tinggal latihan ya. Nanti saya berikan latihan. Kemudian gampang ya nanti ya. Nanti mungkin nanti kongruensinya tambah gitu ya. 4 kongruensi dengan bilangan lebih besar. Oke, ada pertanyaan? Ini materi terakhir, Pak. Apa? Ini yang teorema sisa Cina ini. Ah, Materi yang terakhir bukan? Atau habis teorema ini masih ada lagi? oke, kemudian setelah kongruensi linier satu variabel ya. Sekarang kita naik ke 2 variabel. Itu ya. Nanti sistem kongruensi linier 2 variabel.
Oke, jadi mungkin saya langsung berikan contohnya ya. Misalkan seperti ini. Tambah kongruen dengan 5 dulu 13, kemudian 2x plus 5y kongruen dengan 7 dulu 13. Oke, apakah solusinya kalau seperti ini? Oke, masalahnya kita memanfaatkan sifat-sifat aljabar kongruensi ya. Menggunakan sifat aljabar dari kongruensi. Jadi sebenarnya triknya sih sama seperti SPL, OBE ya. Apa istilahnya itu? OBE itu eliminasi. Eliminasi. Jadi caranya ada banyak. Mau apa yang mau dieliminasi, X atau Y-nya. Kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan sebuah bilangan. Misalkan, berarti berapa ini? 5B1 dan 4B2, misalkan gitu ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, misalkan gitu ya. Sehingga jadinya berapa ini? 15X ditambah 20Y, dia akan kongruen dengan berapa ini? 25 ya. 25. Dan apa ini kalikan 4? 8X tambah kalikan 4, 20 kongruen dengan 28. Oke, ini kan pasti kongruensi ya, menggunakan sifat aljabar lagi, kita bisa melakukan pengurangan di sini. Ada masalah kan dulu. Dari sifat-sifat aljabar itu ya. Nah ini kita dapatkan 7X kongruen dengan minus 3 ya. Ini ya, minus 3. Berapa ini X-nya? Kalau seperti ini berapa X-nya? Atau ini kongruen dengan 10 ya, berarti ya. Berapa X-nya kalau seperti ini? Yuk. Berapakah X? 7X. Kita lihat GCD-nya. GCD 7 dengan 13. Berapa ini? 1. Berarti memiliki solusi tunggal, ya enggak? Solusinya tunggal berarti apa ya? Ayo kira-kira. Berarti dia invertible loh berarti. Ya enggak? Berarti 7 inverse ada. Berapa itu? Berapa? Gampang ini. 7 kali berapa? 2. 2 kan. Gampang ya ini ya. Karena 14 loh. 14. Kita lihat aja berarti. Kita lihat berarti 7 kali 7 inverse. Gini aja ya. 7 inverse X kongruen dengan
1 nih ya. Belas 14 1 ini ya. 14 kongruan dengan 4 X ya, X-nya kongruan dengan 4. Sekarang yang Y-nya. Bagaimana cara mencari Y-nya? Bisa dengan memasukkan langsung ke substitusi bisa. Coba. Yang mana? Yang 2X aja ya. Kita substitusikan. Ke 2X plus 5Y kongruen dengan 7. Berarti kita peroleh apa ini? 2 kali 4, 8 nanti ya. 8 plus 5Y kongruen dengan 7. Modulo 13. Berarti ini kita peroleh 5Y kongruen dengan berarti berapa itu? 7 dikurangi 8 ya. Berapa itu? Negatif 1. Negatif 1 kongruen dengan 12 ya. Modulo 13. Ya rapi. Oke, kita lihat GCD 5 dengan 13 sama dengan 1. Ada solusinya? Ada inverse-nya? Berapa inverse-nya? Apa? Inverse dari 5 modulo 13. Lima. 5 ya. 26 ya, kurangi 25. Oke. Berarti apa? Kita peroleh bentar Mas. 5 apa? Iya, Nah, enggak. bukan dong. Bukan. 5 kali 5 itu 25. 25 itu minus 1. Negatif 1, bukan 1. Bukan 5. 8, Pak. 8. 40 kurangi 39. Oke. 8. Ya. Oke, berarti Y-nya berapa tadi? Dari sini. Vektornya 12 dikalikan 5 inverse.
Berapa ini? 8. Berapa? 5 ya? Iya enggak? 5 enggak jawabannya? Kayaknya. 5 ya? Ya, 5. Oke. Jadi apa solusinya? Solusinya X kongruen dengan 4, modulo 13, Y kongruen dengan 5 modulo 13. Jadi gampang ya. Jadi mencari solusi menggunakan eliminasi tetap bisa berlaku ya. Asalkan tadi ya, ini inverse-nya ini ya. Oke, sekarang ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi, kalau kita memiliki fungsi SPL ya, SPL, sistem sama linear di ALE dulu, kita bisa menyatakan SPL itu menggunakan notasi matriks. Nah, demikian juga di sistem kongruensi linear ini, kita juga bisa menggunakan notasi matriks. Matriksnya tentu saja dalam modulo ya. Oke, hapus semuanya aja ya. Oke, ini sekarang saya memberikan definisi matriks kongruen ya. A, ini adalah AIJ, N kali N kali K, B juga matriks N kali K, J dan BIJ anggota dari bilangan bulat ya. Berikan M anggota Z positif, nanti didefinisikan A kongruen dengan B modulo M. Tuh, mulai nggak kelihatan. Spidol 5 kok mau habis semua tintanya. Ya, matrik A kongruen dengan B modulo M. Ya, definisi jika dan jika AIJ kongruen dengan BIJ ya. Pada entry yang bersesuaian ya, mereka saling kongruen.
Oke, untuk setiap I di antara N, untuk setiap J sampai 1 sampai K ini ya. Contoh ini ya. 1, 2, 3, 4 kongruen dengan berapa? Misalkan modulo 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ya contoh ya. Ini contoh matriks yang kongruen. Modulo 5. Kenapa ini? Sebab 1 kongruen dengan 6, modulo 5, 2 kongruen dengan 7. Ini ya contoh. Oke, kembali ke sistem kongruensi linear. Kalau kita memiliki sistem kongruensi linear, ya. Berarti ini kita tulis seperti ini ya. A11 X1, A12 X2 sampai A1. Berarti di situ sampai. Oke. Kita mau kasus untuk N kali N dulu ya, biar nanti kita bisa bicara inverse matriks ya, dan determinan. Maka ini kita bicarakan dulu yang matriknya N kali N. N, Xn, kongruen dengan B1, kan? Modulo M, A1, A21, X1 tambah A22 X2, A2N Xn, kongruen dengan B2, modulo M, sampai AN1 X1, A2 X2, ANN XN kongruen dengan BN modulo M. Ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian matriks. Ya, 1-1. Ya, modulo M. Ya, A, biasanya ini A, ini X, B ini ya. A, matrik X, kongruen dengan matrik B. Oke. Balik ke yang tadi. Contoh yang tadi. Tadi apa tadi? 3X plus 5Y, 4Y
kongruen dengan 5 di sini. Y tambah 5Y kongruen dengan 7, 13. Maka ini bisa kita tulis sebagai 3, 4, 2, 5 kalikan X-Y kongruen dengan 7. Ini ya. Oke, nah salah satu teknik cara waktu kita belajar ALE dulu ya, selain menggunakan OBE atau menggunakan eliminasi, kalau dia matrik jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel, sehingga nanti kita bisa mendapatkan matrik persegi ya, matrik A-nya itu matrik persegi, maka kita bisa menggunakan tools yang ada di aljabar linear elementer ya. Apabila matrik A-nya itu determinannya tidak 0, maka kita bisa menghitung inverse dari matrik A, sehingga kita bisa menentukan X-nya, solusinya ya. Nah, itu kalau di aljabar linear elementer ya, atas bilangan real. Bagaimana kalau di modulo seperti ini? Apakah syarat determinannya tidak 0 itu tetap berlaku atau tidak? Kira-kira bagaimana? Gimana, Mas? Kalau di ALE ya, bilangan real R nih ya. Kalau A-nya adalah AX sama dengan B. Kalau determinan dari A tidak sama dengan 0, maka X-nya nanti adalah A inverse dikalikan B. Itu ya. X sama dengan A inverse dikalikan B. Kalau determinannya tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau A-nya di bilangan bulat modulo? Gimana? Apa sih inverse itu? Kita lihat. Apa itu A inverse? Apa sih? A inverse itu dulu skor dari determinan A dikalikan matrik Join. adjoin ya. Atau bisa saya tulis sebagai ini ya. Determinan. Ini adalah determinan dari A inverse ini ya. Nah, kalau kita bawa ke modulo, maka modulo M, maka apa nanti? Determinan A inverse ada, masih enggak, jika apa? Ada. Apabila yang ini ya.
Apa tadi? Masih ingat tadi? Hmm? Ini ya. Jadi sebenarnya itu gini loh. Jadi di dalam matrik, teori matrik itu mengatakan bahwa A dikalikan adjoin dari A, ini apa ini? Itu adalah matrik determinan dari A dikalikan matrik identitas. Kan itu aslinya. Oke. Oke, berarti ini gimana? Determinan A inverse ada. Ini kalau kita pakai modulo M ya. Jika apa ini? Singkat nggak? Inverse-nya ada apabila CD-nya dengan M sama dengan apa? 1 loh. Iya nggak? Oke, berapa ini determinan sekarang? Berapa ini determinannya ini? Tiga, 4, 2, 5. Oke, determinan A berapa? 7, Pak. 7. Oke, 7 ya. 13. Oke. Kita lihat GCD-nya. 7 dengan 13 sama dengan 1. Oke, berarti dia invertible. Berarti kita bisa saya menghitung inverse. Berapa inverse-nya ini, Hari? Berarti 7 inverse. Gampang ya, 2 ya. Oke, 2 ya. Langsung ketemu ya, karena ini 14. 2 kali 7, 14. Oke, berarti peroleh. Berarti berapa A inverse-nya? Determinan A inverse, kongruan ya, kalikan adjoin A modulo 13. Berapa ini? 2 kalikan adjoin dari A. Berapa adjoinnya? 5, Min 4, min 2, 3. 4, min 2. Kalikan aja berapa? 10. Minus 8. 4, 6. Oke, biar enak bacanya. Modulo kan 13 semua.
10, 5, 9, 6. Itu ya. Oke, ini adalah inverse dari A. Sekarang kita kalikan dengan B-nya. Ya, A inverse B ini ya dia. Oke, berarti Y inverse dikalikan B ya dia. 10, 5, 9, 6 dikalikan B-nya tadi berapa? Matrik B-nya tadi adalah 5, 7 ya. Berapa ini? Apa? 10, 50 tambah 35. 85 ya. 45 tambah 45 tambah berapa? 42. 42. Berapa? 87. 85. Iya, Pak, 85, Pak. Yang salah nggak ini? Ntar, ada yang keliru nggak ini? 7. Determinannya berapa? 15 dikurangi 8. Yang Ada yang salah ini. 15 dikurangi 8 berapa? 7. 7 inverse modulo 13, 2. Ajoinya benar nggak? 10 minus 8 minus 4, 6. 10, 5. Kenapa 5 itu berapa, Mas? Modulo 13. Oh, 13 ya. 85 modulo 13. Benar nggak? Benar, benar. Berapa? Delapan lima 4. 13, 26, 52, 52 tambah 13 berapa ini? 65, 65 tambah 13, 78. 78, kurangi 78. 7, ya nggak? 7. 87 ya berarti 9. Oke, sama ya jawabannya ya. Oke, jadi sama seperti yang tadi waktu kita menggunakan eliminasi tadi. Kita dapatkan X-nya adalah X-nya kongruen dengan 7, Y-nya kongruen dengan 9. Oke. Ini ya jawabannya. Sama seperti yang tadi kita menggunakan eliminasi. Kita menggunakan teknik inverse matrik ya. Cuman syaratnya harus matriknya harus N kali N dan determinannya harus GCD-nya dengan M sama dengan 1. Biar ada inverse-nya. Jadi kalau determinannya tidak relatif prima atau GCD-nya tidak 1 dengan M, maka matrik A tidak memiliki inverse. Gitu ya. Jadi berbeda dengan di Ale di bilangan real dulu, itu cukup tidak sama dengan 0 ya. Determinannya cukup tidak sama dengan 0. Nah, kalau di dari bilangan ini, di kongruensi modulo M, itu syarat itu tidak cukup, hanya
Tidak cukup hanya dengan tidak sama dengan 0, tapi juga dia harus relatif prima dengan modulo M-nya. Ya, relatif prima dengan M-nya. Jadi kalau M-nya 10 misalkan, maka nanti yang kalau determinannya 2, ya, itu tidak punya inverse juga. Itu ya Mas ya, Mbak dan Mas. Jadi tergantung, jadi inverse matriknya itu bergantung dengan nilai M-nya dan nilai determinannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi di sini saya simpulkan ya. Saya punya matrik A, N kali N, oke, maka nanti A inverse modulo M ini ada, ya. Bisa semua. Pas spidolnya habis mintanya. Ada jika dan hanya jika GCD dari determinan A dengan M sama dengan 1. Akan menjadi kasus spesial apabila jika P adalah bilangan prima, apa yang terjadi kalau P-nya adalah bilangan prima? Kalau P bilangan prima, maka pasti semuanya determinannya sama dengan 1 kan, asalkan bukan kelipatan dari P ya. Oke, itu ya. Jadi kalau P-nya bilangan prima seperti 13 ini, maka syaratnya cukup kalau determinannya bukan kelipatan dari P. Itu ya. Itu kalau P-nya bilangan prima. Oke. Kita kasih latihan ya, tolong dikumpulkan. Cukup sekian kuliah kita hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Ini udah mau sholat Jumat ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Enggak, Pak. kita cukupkan sekian. Nanti kita kasih latihan. Besok kita bahas aplikasinya ya, aplikasi-aplikasi dari kongruensi. Ada tentang kalender ya. Atau mau nggak ini tugas kelompok ini presentasi? Orangnya dikit, Pak. Apa? Kalau dibuat kelompok orangnya terlalu sedikit. Ya ini cuma dikit kok ini. Kalender sama cek digit sama kriptografi. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini dengan pertanyaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yoi, sama-sama.